Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Santi Santihun, Nama Budaya, salam kebajikan Rahayu. Kita membahas tentang komunikasi antar pribadi bermedia. Jadi di dalam komunikasi antar pribadi itu dikenal dengan namanya persepsi. Jadi setiap orang itu sering punya persepsi yang beragam dan persepsi itu sifatnya subjektif. Ada nggak persepsi yang sifatnya objektif? Ada, tapi sangat jarang, 1001. Orang memberikan tanggapan secara objektif itu ada, tapi sangat jarang. Biasanya lebih cenderung subjektivitas. Namanya manusia itu dinamis, namanya manusia itu tidak ada yang statis, namanya manusia itu selalu berubah-ubah, tergantung mood, tergantung hatinya, tergantung pikirannya, tergantung kesenangannya, tergantung konteksnya, ya, maka subjektif. Subjektivitas yang dimiliki oleh manusia itulah kemudian menimbulkan persepsi-persepsi yang beragam. Satu objek yang dilihat oleh manusia itu bisa bisa mempunyai makna yang beragam tergantung dari sudut pandang mana orang berbicara. Ya, misalkan begini, ada satu kasus di rumah sakit, pelayanannya tidak bagus, pelayanannya tidak memadai, tidak sesuai dengan standar pelayanan umum, orang pada kecewa semua, semua yang dijalankan tidak sesuai dengan peraturan, misal kalau ada ya, maka ada banyak orang melihatnya, berpersepsi. Ya. Persepsi orang pasti beda-beda. Ada yang mengatakan rumah sakit itu tidak bagus, tidak usah dikunjungi lagi, tidak perlu berobat di rumah sakit itu lagi. Ada orang yang kadang-kadang ada orang yang nggak apa-apa kita di sana begitu ya. Mungkin hanya pelayanan administrasinya saja yang tidak bagus. Mungkin dokter-dokternya yang di sana bagus-bagus gitu. Eh, ada lagi yang punya persepsi, oh mungkin enggak juga sih. Saya kemarin berobat di sana bagus-bagus aja. Karena saya punya saudara, kakak ipar saya di sana, jadi dokter. Saya telepon kakak ipar saya, terus kemudian semuanya jadi beres deh. Jadi gampang. Nah, itu namanya persepsi. Maka persepsi itu kenapa bisa muncul? Ya, banyak faktornya. Dalam konsep diri kita itu banyak faktornya. Kenapa kita punya persepsi yang berbeda terhadap satu objek atau satu masalah itu tergantung frame of reference. Dalam bahasa psikologi komunikasi itu adalah frame of reference. Bingkai referensi kita itu dipengaruhi oleh banyak hal. Pengalaman, pendidikan formal dan informal, kemudian teman bergaul, lingkungan tempat tinggal atau milieu, ya. Kalau ditaruh dengan apa namanya teori pendekatan teori behavioristik, bahwa orang terbentuk karena lingkungan, lingkungan tempat tinggal, lingkungan keluarga, atau lingkungan pertemanan atau pergaulan. Nah, itu bisa membentuk orang tersebut apakah menjadi bagus atau tidak bagus. Ya. Oke, kita kembali lagi. Jadi sebelum persepsi ini muncul itu ada namanya sensasi. Sensasi itu adalah proses panca indera kita itu menerima stimulus atau rangsangan dari yang dirasakan atau yang dilihat. Jadi kita punya mata, mata kita melihat, kemudian telinga kita mendengar, ya, mulut kita berbicara, kulit kita bisa merasakan panas dan dingin, ya, lidah kita bisa merasakan asin, manis dan pahit, begitu ya. Nah, itu namanya proses yang pertama yang bekerja adalah sensasi. Nah, setelah sensasi, kemudian baru kita
bekerja ini persepsi. Nah, tadi frame of reference. Eh, Kalau kesehariannya dia memang sering ya, sering dengan bumbu dapur, mata kita ditutup, telinga kita ditutup, sekalipun mulut kita tidak boleh berbunyi, hanya hidung saja, itu kita bisa merasakan itu bahwa ini adalah bau bawang putih, ini bawang merah, ini cabai, begitu. Karena apa? Karena pengalaman. Pengalamanlah yang membuat orang itu kemudian memahami, bisa mempersepsikan seperti itu, ya. Eh, Kulit kita merasakan sesuatu. Ada stimulus dari tangan kita, ya kulit kita ini, tangan kita itu memegang salah satu benda yang halus, lembut, ya kan? Halus, lembut, bergerak-gerak. Tapi kita tidak bisa melihat nyata orang mata kita ditutup gitu ya. Maka persepsi itulah yang kemudian muncul di hadapan kita. Bisa itu kulit anjing, binatang anjing, bisa itu ular, bisa itu tikus gitu ya. Karena apa namanya, lembut, bergerak-gerak. Nah itu. Jadi persepsi. Maka supaya persepsi kita itu kemudian benar-benar objektif nantinya, mendekati objektif paling tidak, maka kan kita dibantu dengan alat indera yang lain. Kalau dia anjing, berarti dia bilang guguk. Kalau dia ular, berarti dia ada desis ular. Kalau apa namanya, yang lainnya juga. Mungkin telinga juga belum bisa melihat, belum bisa menentukan objektivitas. Maka perlu ada mata. Mata kita melihat. Mata kita melihat ternyata benar itu adalah benda ular, misalkan. Maka kemudian baru kita mempersepsikan bahwa itu adalah ular, gitu ya. Jadi sekali lagi, sensasi ini menentukan persepsi kita. Kalau semua panca indera kita itu bergerak, ya, bergerak, bekerja dengan baik, maksudnya berfungsi dengan baik, maka yang terjadi adalah mendekati objektivitas. Saudara-saudara semuanya, saya sedikit bercerita tentang kisah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya itu sering memberikan suapan makanan kepada sang si buta yang kebetulan belum masuk Islam waktu itu. Nah, Rasulullah ini kemudian memberikan suap demi suap dengan santunnya, dengan tidak kasar, dengan baik, dengan sangat sabar. Kenapa dengan sangat sabar? Karena setiap kali Rasulullah memberikan suapan, sang si buta tadi itu selalu mengejek-ngejek, menfitnah, dan berkata yang tidak baik kepada Rasulullah. Ya, nah, kemudian suatu ketika Rasulullah wafat, sang buta ini kemudian mendapatkan suapan nasinya dari siapa? Dari sahabat Abu Bakar. Jadi sahabat Abu Bakar lah kemudian yang gantian apa namanya, bergantian untuk memberikan suap setelah Rasulullah tiada. Nah, si Abu Bakar ini, sahabat Abu Bakar itu beda cara menyuapnya, menyuapkannya berbeda, ya, cara memberikan makanan yang berbeda ke si buta ini. Jadi marah itu si buta ini. Kamu ini siapa kok kayak nggak seperti biasanya gitu. Biasanya tuh lembut, biasanya itu sabar. Kok kayaknya bukan seperti biasanya. Eh, Ya singkat cerita ya, Abu Bakar kemudian menjelaskan bahwa yang biasanya itu memberikan suapan nasi ataupun makanan itu adalah Rasulullah SAW. Kemudian sang buta itu kemudian menangis terseduh-seduh dan bersyahadat, ya, masuk Islam. Gitu. Ternyata dia baru sadar selama ini yang senantiasa memberikan kebaikan kepada si buta itu adalah Rasulullah SAW. Kenapa?
si buta ini tidak tahu bahwa itu adalah Rasulullah karena ada sensasi yang tidak bekerja, yaitu adalah panca indera dia tidak bekerja secara maksimal, yaitu mata yang buta. Naudzubillah, subhanallah ini dari. Jadi begitu konsepnya, bahwa persepsi itu harus bisa dilihat secara utuh dengan berbagai macam perspektif ya, dan panca indera kita itu adalah hal yang punya peran penting ya dalam menentukan persepsi. Nah, setelah persepsi ini ada, maka muncul yang namanya memori. Memori. Jadi proses kita menghafalkan, ya, ya, menghafalkan orang, menghafalkan nama nama orang kan pasti kita akan lihat dulu nih bentuk orangnya, mukanya, wajahnya, dan segala macam ciri khasnya itu kita saksikan dulu, kita perhatikan dulu gaya bicaranya. Setelah itu akan timbul yang namanya memori, proses penyimpanan, proses menyimpan apa yang dilihat, apa yang dipersepsikan. Setelah itu baru berpikir. Nah, berpikir, oh ini orangnya temperamen, oh ini orangnya sabar, oh ini orangnya arogan. Maka ketika kita berbicara kepada orang-orang yang dengan ciri khas demikian, maka kita harus berhati-hati dalam berbicara. Misalkan kepada orang yang arogan, ya sudah berbicara apa adanya gitu. Oh ini orang yang sabar gitu ya. Ya udah ini orang yang suka bercanda, ya sudah kita berarti enak nih kalau ngajak dia bercanda gitu ya, karena dia adalah orang yang suka bercanda gitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di sesi persepsi dalam diri kita ya, dalam komunikasi antar pribadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.